Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur S.O.S.M.Si. Saya adalah salah seorang pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu, jurusan Administrasi Publik. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang biasanya saya gunakan di dalam kelas, yaitu DIA, pada salah satu mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik DIA ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait deskripsi mata kuliah ini. Pada dasarnya, mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik adalah mata kuliah wajib. Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, mencakup materi-materi pemahaman dasar tentang konsep dasar administrasi, 3 fase dalam perkembangan administrasi, perkembangan ilmu administrasi publik, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain, unsur-unsur administrasi, fungsi administrasi, tahap-tahap perkembangan administrasi sebagai ilmu, dan syarat-syarat administrasi sebagai ilmu, pelopor-pelopor ilmu administrasi dan manajemen, fungsi-fungsi manajemen dan administrasi, prinsip-prinsip administrasi, dan perspektif administrasi publik. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu administrasi publik? Sebab tujuan utama dari adanya ilmu administrasi ialah untuk membantu pemerintah atau negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara yang erat kaitannya dengan proses administrasi. Mempelajari ilmu administrasi publik akan membuat kita memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan dan manajemen organisasi publik, seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen kinerja, sistem pemerintah daerah, kepemimpinan, administrasi keuangan, dan kebijakan publik. Administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang bersifat kooperatif dan cara menyelesaikannya dan merealisasikannya. Ilmu administrasi mementingkan aspek-aspek konkret dari metode-metode dan prosedur-prosedur kerja yang kooperatif. Sekalipun administrasi merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang dengan prinsip-prinsip yang universal, tetapi dalam praktiknya administrasi di Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dengan memperhatikan pengaruh terhadap perkembangan administrasi sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai pengetahuan, administrasi tergolong kelompok applied science karena kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip atau rumusan-rumusan dan dalil-dalil diterapkan untuk meningkatkan mutu berbagai kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan administrasi dalam praktiknya pada zaman modern ini merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara kontinu agar administrasi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan benar-benar dapat memberi peranan yang diharapkan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar administrasi. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan 3 fase dalam perkembangan administrasi. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan perkembangan ilmu administrasi publik. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan unsur-unsur administrasi. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan fungsi administrasi. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tahap-tahap perkembangan administrasi sebagai ilmu dan syarat-syarat administrasi sebagai ilmu. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pelopor-pelopor ilmu administrasi dan manajemen. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dan administrasi. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan prinsip-prinsip administrasi dan perspektif administrasi publik. Dalam pembahasan ini saya berikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan. Adapun metode pengajaran yang saya gunakan adalah teknik DIA. Yang pertama adalah delivery. Artinya adalah cara menyampaikan kepada mahasiswa, yaitu dengan melalui pembelajaran langsung, ceramah, dan tanya jawab. Selanjutnya adalah interaction, yaitu melakukan komunikasi 2 arah.
dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk melakukan tanya jawab. Dan yang ketiga adalah assessment, yaitu berkaitan dengan penilaian kepada mahasiswa, baik itu kehadirannya, tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik, saya menggunakan beberapa buku, diantaranya Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan, karangan Nicholas Henry. 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu, karangan Jeremias Tekeban. Mewirausahakan Birokrasi, Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik, karangan David Osborne dan Ted Gebler. Pengertian, Kedudukan dan Perincian Administrasi, karangan De Lianggi. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, karangan Miftah Toha. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menampilkan pokok bahasan yang saya bawakan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi kali ini pokok bahasan yang akan kita bahas yang berkaitan dengan unsur-unsur administrasi. Mungkin pokok bahasan ini sudah tidak asing di telinga kita, karena hampir keseharian kita ini kita mendengar kata administrasi, ya. Walaupun mungkin secara definisi sama-sama kita harus perjelas lagi. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi? Jadi kita berangkat dari definisinya dulu sebelum masuk ke unsur-unsurnya. Nah, secara sederhana, menurut Sondang P. Siagian, administrasi itu adalah proses kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih guna untuk mencapai tujuan. Nah, ada penekanan di sini yang diberikan oleh Siagian, yaitu kata rasionalitas. Jadi tidak semua pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama itu disebut dengan administrasi, ya. Jadi dalam proses administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Apabila salah satu tidak ada, maka proses administrasi tersebut akan pincang, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Unsur-unsur tersebut meliputi organisasi. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah terlalu sering mendengar kata organisasi. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang terlibat dalam salah satu organisasi, entah itu Karang Taruna, entah itu himpunan dan lain sebagainya. Ada yang paham tentang organisasi? Ada yang tahu? Organisasi itu adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang untuk apa? Untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan. Jadi ada tujuan, ada kerjasama di dalamnya. Jadi organisasi itu memang tidak nampak, ya, tidak kelihatan, tapi ada. Seperti misalnya begini, kalau kita lihat ini lampu, ya, lampu. Cahayanya itu kita tahu cahaya, tapi tidak terlalu sama-sama tidak terlalu nampak, kan begitu. Angin, kita tahu angin itu ada, tapi kita tidak pernah lihat. Ibaratkan organisasi itu ada, tapi tidak bisa kelihatan. Jadi organisasi tadi itu tempat atau wadah berkumpulnya orang-orang. Selanjutnya adalah manajemen. Manajemen itu menurut Mary Parker Follett mengatakan manajemen itu sebagai seni dalam melakukan pekerjaan melalui orang lain. Jadi pekerjaan itu yang dilakukan oleh pimpinan atau kepala dinas atau misalnya bupati, wali kota, gubernur, tidak harus mereka yang langsung turun lapangan. Mereka hanya melakukan cross check atau menerima laporan pertanggungjawaban dari bawahannya. Jadi yang bekerja di bawah itu adalah bawahannya, kepala dinas, ada kepala bidang, ada kepala seksi. Itulah yang disebut tadi, pekerjaan yang dilakukan melalui orang lain. Selanjutnya adalah komunikasi. Nah, ini komunikasi, kita sering melakukan komunikasi dua arah, ya. Ada pesan yang kita sampaikan, ada informasi. Nah, ini juga penting kalau kita bicara dalam konteks kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus melakukan komunikasi kepada bawahannya terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, informasi apa yang harus disampaikan, berita apa yang harus disampaikan dan lain-lainnya. Jadi komunikasi itu penting. Kalau dalam pendekatan kebijakan publik,
Jadi komunikasi maksudnya adalah kalau misalnya kita merujuk ke salah satu teorinya, teori kebijakan oleh Guthrie, komunikasi ini salah satu aspeknya dia melihat bahwa komunikasi itu yang dimaksud di sini adalah ada semacam informasi yang disampaikan oleh instansi tertentu ke instansi yang lainnya yang setara lintas sektor dia. Jadi misalnya dinas A melakukan komunikasi ke dinas B, itu yang disebut dengan komunikasi. Tetapi kalau misalnya ada dinas yang melakukan memberikan informasi kepada masyarakat, itu tidak disebut komunikasi, tapi itu namanya sosialisasi. Jadi dua hal yang berbeda antara komunikasi dan sosialisasi. Tapi terkadang teman-teman biasanya ada orang yang biasanya menyamarkan, dianggapnya komunikasi dan sosialisasi itu sesuatu yang sama, padahal dua hal yang berbeda. Jadi komunikasi itu apabila misalnya dinas A dengan dinas B melakukan komunikasi. Tapi kalau misalnya ada dinas A atau dinas B melakukan kunjungan ke lapangan ke masyarakat, itu disebut dengan sosialisasi karena ada informasi penting yang disampaikan. Entah itu terkait dengan misalnya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat atau mungkin bantuan-bantuan lainnya. Paham sampai sini? Yang keempat, kepegawaian. Ini kepegawaian ada hubungannya dengan sumber daya manusia. Jadi pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan. Jadi pemerintah juga di sini harus bisa melihat situasi dan kondisi. Jangan terlalu banyak melakukan perekrutan sementara orang yang direkrut tersebut tidak punya pekerjaan. Ada orang yang mengatakan biasanya kaya struktur, miskin fungsi. Banyak sekali jabatan-jabatan yang menempel di strukturnya, tapi tidak ada kerjanya. Kita lihat hari ini banyak teman-teman yang di kantor itu yang statusnya pegawai negeri sipil, tapi pekerjaannya biasa-biasa saja. Bahkan yang lebih banyak melakukan pekerjaan faktanya adalah teman-teman yang statusnya sebagai tenaga honorer. Tetapi tidak semua, ini oknum ya yang melakukan itu. Statusnya pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, tapi kurang kerjaan. Karena bisa jadi jabatan yang diberikan kepada dia atau job yang diberikan kepada dia itu tidak sesuai dengan basic ilmunya. Makanya penting memberikan pekerjaan kepada seseorang itu harus sesuai dengan disiplin ilmunya atau basicnya atau kemampuannya. Selanjutnya, keuangan. Nah ini penting juga ini. Bagaimana orang mau bisa bekerja kalau misalnya tidak digaji? Ya, bagaimana misalnya kantor itu mau misalnya mengadakan sarana dan prasarana kalau misalnya tidak ada uangnya. Nah, pengelolaan segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan. Nah ini juga penting ini. Harusnya itu bendahara yang ada di kantor itu jangan sembarangan orang. Memang orang-orang yang harus paham tentang pengelolaan keuangan. Ini kan kita lihat hari ini ada biasanya orang yang sarjana agama, sarjana pertanian, sarjana kehutanan ditempatkan sebagai bendahara. Ada sebagian seperti itu. Hanya karena persoalan dia punya pengalaman. Kan kalau kita melihat dari latar belakang pendidikannya, basic ilmunya itu tidak sesuai. Bukan berarti tidak mampu. Dia mungkin mampu, tapi pasti dia akan belajar secara otodidak. Kalau misalnya orang baru yang terus, apalagi kalau bukan misalnya orang-orang yang berangkat dari ekonomi, karena biasanya itu orang ekonomi yang banyak melakukan hal seperti ini. Ya, ini penting ini. Bagaimana orang bisa bekerja kalau tidak ada uang? Ini saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Yang keenam adalah perbekalan. Di dalamnya ada perencanaan, pengadaan, dan pengaturan. Nah ini juga ingin melakukan sesuatu harus direncanakan lebih awal. Harus ada planning. Kalau perlu itu misalnya sebulan sekali kita briefing. Kira-kira di mana titik lemahnya kita terkait dengan kegiatannya kita, programnya kita, dan lain sebagainya. Inilah pentingnya perencanaan. Tidak boleh langsung bekerja saja. Dan komunikasi itu interaktif harus dilakukan antara pimpinan dan bawahan. Jangan sampai terputus. Kalaupun misalnya Anda ingin memberikan kepercayaan kepada misalnya salah satu bawahan Anda istilahnya melakukan pendelegasian kewenangan. Boleh, tapi berikan kepercayaan kepada orang yang paham tentang apa kira-kira yang akan disampaikan nanti. Jangan sampai nanti misinformasi atau miskomunikasi yang dilakukan kepada orang yang saya percaya tadi dengan teman-teman yang lain. Nah, penting ini kita harus beri mereka pemahaman. Yang kedelapan, hubungan masyarakat. Jadi perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerjasama. Jadi yang
dilakukan di sini adalah adanya interaksi dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi yang bersangkutan. Misalnya ada salah satu dinas lembaga pemerintah yang dipercaya untuk misalnya melakukan pendistribusian bantuan sosial. Jadi sebelum didistribusikan dia harus melakukan sosialisasi. Ini yang saya katakan tadi, bukan komunikasi ya, sosialisasi. Jadi dinas tersebut dipercaya untuk memberikan bantuan. Mereka turun lapangan dulu. Sebelum dibagikan ada yang namanya pendataan. Ya, misalnya melakukan pendataan kepada masyarakat yang tidak mampu mau diberikan bantuan sosial. Entah itu dalam bentuk uang tunai atau mungkin dalam bentuk bahan makanan. Harus didata dulu dan ini harus fair, harus adil. Karena kenyataannya yang kita lihat hari ini banyak orang yang sebenarnya tidak miskin begitu kan, tapi dapat bantuan. Ya, begitu dengar ada bantuan dia pura-pura miskin. Salah satu kesalahan yang dilakukan orang-orang di lapangan adalah itu tadi, proses pendataannya itu terlalu terburu-buru, sehingga itu tadi banyak masyarakat yang sebenarnya secara finansial dia mampu, tapi tetap mendapatkan bantuan. Di rumahnya ada motor, lebih dari satu malah, punya pekerjaan tetap, walaupun statusnya bukan PNS, tapi tetap mendapatkan bantuan. Karena itu tadi kesalahan dari awal melakukan pendataan. Ini penting sebenarnya, seperti misalnya di bawah sini di Kelurahan Tondo itu ada beberapa orang yang mendapatkan bantuan yang sebenarnya tidak layak. Tapi karena itu tadi orang yang melakukan pendataan itu dimasukkan namanya. Karena mungkin dia anggap itu adalah keluarganya, kerabatnya, rekanannya, temannya dan lain sebagainya. Sementara orang yang pantas dan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut tidak dapat karena namanya tidak dicatatkan. Karena nama yang dicatat tadi itu akan dimasukkan ke dinas tertentu, diseleksi kembali. Karena ada standarnya, itu ada persyaratannya. Untuk mendapatkan bantuan tertentu itu harus persyaratannya seperti ini. Tapi kan terkesan biasanya kita yang menutup mata saja, yang penting ada nama, kita gugurkan kewajiban, sudah selesai. Kesannya mereka tidak mau terlalu capek juga, ya. Tapi tidak semua instansi seperti itu. Sebenarnya ini perilaku oknum sebenarnya, ya, oknum yang melakukan itu. Dan ini yang harus diperbaiki sebenarnya. Ada yang bertanya sampai di sini? Saya, Pak. Ya silakan. Apakah kerjasama yang dilakukan oleh para penjahat itu bisa disebut sebagai administrasi? Karena kan yang dilakukan oleh para penjahat itu ada kerjasama, ada tujuan, dan ada orang di dalamnya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sederhana, padat, ringkas. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau merujuk kepada definisi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, jadi Siagian ini merupakan salah satu bapak administrator yang ada di Indonesia. Ya, dia mengatakan bahwa administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih guna untuk mencapai tujuan. Tapi penekanannya di situ menggunakan kata rasionalitas. Jadi yang Anda tanyakan tadi itu tidak termasuk ke dalam administrasi. Walaupun sebenarnya yang dilakukan para penjahat itu gembong narkoba itu misalnya ada kerjasama, ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, ada orang-orang yang bekerja sama di dalamnya. Tapi kan yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak baik, bisa merugikan orang banyak. Kalau misalnya dia melakukan perdagangan narkoba, banyak sekali korbannya itu di Indonesia. Bayangkan, generasi muda kita ini akan rusak karena itu tadi ada sebagian yang mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Jadi yang Anda tanyakan tadi itu tidak masuk kategori administrasi, walaupun di dalamnya ada kerjasama, ada tujuan yang dicapai. Tujuannya mungkin menjual barangnya dan mendapatkan keuntungan dan uang rupiah. Komplotannya memang ini agak sedikit terselubung. Jadi seperti itu. Jadi yang saya kemukakan tadi itu dari balik awalnya. Organisasi manajemen ini itu bagian daripada 6 dimensi administrasi publik. Kalau misalnya Anda suatu saat jalan-jalan ke toko buku itu, Anda boleh beli bukunya. Karena salah satu buku yang menurut saya menarik itu buku ini, 6 dimensi administrasi publik. Pengarangnya adalah Jeremias Tekeban. Ini dua ini aspek ini, organisasi dan manajemen. Jadi menurut Jeremias Tekeban, administrasi publik itu harus dilihat setidaknya dari 6 dimensi strategis. Yang pertama dimensi kebijakan. Dilihatnya dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan itu menyangkut proses pembuatan keputusan. Jadi peraturan pemerintah, peraturan daerah itu bagian daripada kebijakan, ya. Jadi kebijakan publik itu kalau menurut Thomas Erdai
apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan itu adalah kebijakan publik. Misalnya seperti ini, ada bencana yang terjadi di salah satu daerah, misalnya di Poso, ada musibah besar dengan bencana banjir. Tapi pemerintah sudah mengetahui ini, ada laporan yang disampaikan oleh misalnya masyarakat, Pak, ada musibah yang terjadi di Kota Poso, banjir bandang misalnya. Tapi pemerintah misalnya tidak merespon itu bagian daripada kebijakan publik juga. Karena merujuk ke definisi ke Mas Erdai tadi, yang mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan, itu adalah kebijakan publik. Jadi kalau misalnya pemerintah bergerak cepat menginformasikan kepada seluruh jajarannya atau dinas kesehatan dalam hal ini misalnya banyak masyarakat yang kena penyakit tertentu, dikirim ke sana para medis, tim kesehatan itu bagian dari kebijakan publik juga. Jadi tekanannya di sini dia lakukan atau tidak lakukan itu bagian daripada kebijakan publik. Yang kedua adalah dimensi struktur organisasi berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi pembentukan unit pembagian tugas antar unit di lembaga-lembaga publik. Jadi pekerjaan itu harus dibagi-bagi, tidak boleh monoton, ya, tidak boleh terlalu monoton. Harus ada pembagian kerja yang diberikan kepada masing-masing pegawai. Makanya saya katakan tadi itu cenderungannya kita itu kayak struktur miskin fungsi. Harusnya diberikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Kalau perlu misalnya ada satu instansi sudah cukup tenaga, sudah cukup pegawai yang ada dalam, tidak usah lakukan perekrutan. Tapi ini kan biasa kita lihat, tetap dilakukan perekrutan saja. Kalau sebenarnya itu tidak terlalu penting. Terkecuali misalnya ada tenaga-tenaga yang berkebutuhan khusus, maksudnya dalam kantor itu tidak ada orang yang memiliki kemampuan misalnya mengoperasikan komputer, boleh kita melakukan perekrutan. Entah itu statusnya pegawai kontrak atau mungkin honorer atau mungkin P3K. Nah, itu dibolehkan secara undang-undang. Selanjutnya adalah dimensi manajemen, saya sudah katakan tadi, yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan melalui orang lain. Jadi tidak mesti pimpinan turun lapangan itu. Seperti misalnya rektor. Rektor itu misalnya ada pekerjaan yang harus dikerjakan itu. Kalau misalnya ada yang bisa bantu, kenapa tidak? Jadi cukup bawahannya saya mengerjakan itu. Nanti bawahannya itu yang melaporkan bahwa inilah hasil kerja saya. Kan seperti itu. Sama halnya presiden. Presiden itu kan ada pembantunya yang disebut dengan menteri. Jadi presiden itu tidak mesti harus keliling Indonesia begitu kan ada menteri. Di daerah ada yang namanya gubernur, ada yang namanya wali kota, ada yang namanya bupati. Dia tinggal menerima laporan saja. Kalau presiden ini kan top manager dia dalam konteks bernegara. Presiden adalah top manager, nomor satu di Republik ini. Jadi yang bantu dia berpikir, yang bekerja itu adalah stafnya, staf kepresidenan, termasuk ada menteri. Tapi jangan juga misalnya jadi pejabat publik asal ABS, asal bapak senang. Ya, bisa jadi apa yang dilaporkan dan apa yang terjadi di lapangan berbeda, bukan yang terbalik dan faktanya dan realitanya. Selanjutnya adalah dimensi etika, memberikan tuntunan moral terhadap administrasi tentang apa yang salah dan apa yang benar, apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, ini juga etika yang penting, ya. Saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberikan contoh yang baik pada para bawahannya. Jadi pemimpin jangan terlalu ego, gitu kan, tidak mau mendengarkan saran bawahannya, tidak memberikan kepercayaan kepada bawahannya, tidak mau mendelegasikan kewenangan. Harus dia terus yang tampil. Kalau tidak seperti itu, berikan juga mereka kesempatan. Kalau misalnya ada SPP, berikan mereka kesempatan, sertakan mereka dalam pendidikan pelatihan tertentu. Kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan peningkatan pegawai dalam rangka untuk misalnya meningkatkan kemampuan dalam hal pengoperasian komputer, tidak mestilah kepala dinas, berikan mereka yang memang hari-hari itu bersentuhan dengan komputer dan laptop. Tidak mesti harus kepala dinas, seperti itu. Tapi kita harus akui memang hari ini pegawai yang umurnya 45 tahun ke atas itu kemampuannya untuk menguasai teknologi seperti komputer, laptop itu tidak banyak. Ya, makanya itu ada dinas tertentu itu melakukan perekrutan tenaga kontrak, karena rata-rata yang banyak bekerja itu melakukan pengoperasian komputer itu adalah pegawai honorer. Tetapi bukan berarti PNS itu tidak tahu
dia paham. Tapi yang saya perhatikan di kantor-kantor itu lebih baik tenaga honorer yang pegang mengenai komputer sama laptop itu. Jadi etika juga penting ini, yang berkaitan dengan baik dan buruknya apa yang mereka lakukan di dalam suatu instansi. Selanjutnya adalah dimensi lingkungan, adalah suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada, yaitu dimensi struktur, organisasi, dan manajemen. Jadi ada keterkaitannya tadi. Jadi struktur dan manajemen tidak bisa terlepas itu. Biasanya manajemen itu melihat kepada aktivitasnya, sementara administrasi melihat kepada prosesnya. Jadi antara administrasi dan manajemen ini tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya dimensi akuntabilitas kinerja. Jadi dimensi ini memberikan suatu bukti nyata tentang kehadiran dan penggunaan real pemerintah. Pemerintah di sini harus benar-benar menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik di dalam suatu negara. Kalau kita mencari dalam skop yang lebih kecil itu dalam instansi yang lebih kecil seperti misalnya dinas, itu kan daripada itu kan bagian daripada organisasi pemerintah juga, cuma kan lebih kecil. Kalau kita bicara dalam konteks organisasi yang paling besar di Republik ini adalah negara, di bawahnya itu ada misalnya dinas dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh kita abaikan bahwa kerjasama itu tetap terjalin antara publik dengan privat. Publik yang saya maksud di sini adalah yang mewakili dari instansi pemerintah. Kalau ada yang mengatakan itu organisasi publik, berarti dia organisasi pemerintah. Kalau ada yang mengatakan organisasi privat, itu berarti organisasi swasta. Nah, antara pemerintah dan swasta itu tidak boleh dipisahkan. Pasti ada saja di mana waktu-waktu tertentu itu pemerintah membutuhkan bantuan daripada pihak swasta. Begitu pun sebaliknya. Ya, salah satunya itu kalau misalnya ada proyek pemerintah, yang kerjakan itu kan swasta sebenarnya. Ya, bukan pemerintah. Tidak perlulah pemerintah kerja proyek seperti itu. Ditenderkan sama pemerintah. Kemudian diumumkan misalnya perusahaan tertentu yang dapat tendernya, dia yang menang. Dia yang kerjakan proyek tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak semua hal itu harus dilakukan oleh pemerintah. Harus ada kerjasama dari pihak swasta. Seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik lalu melakukan survei-survei itu di desa-desa itu, di kecamatan, di kelurahan itu. Yang turun lapangan itu orang-orang yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil, tapi orang-orang yang dikontrak diajak kerjasama. Misalnya lakukan pendataan berapa jumlah penduduk laki-laki yang ada di Kota Palu, berapa jumlah penduduk perempuan yang ada di Kota Palu. Ini tadi sudah ya. Jadi ada yang mengungkapkan unsur-unsur administrasi itu terdiri atas manajemen, kantor, urusan rumah tangga, urusan pegawai, keuangan, hubungan masyarakat, riset, kearsipan, perpustakaan, statistik, hukum, dan ekspedisi. Jadi berbeda dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau yang di awal itu kan poinnya ada 8. Kalau ini aspeknya banyak, poinnya banyak. Jadi untuk membangun suatu administrasi sebagai sistem diperlukan berbagai unsur atau elemen, baik berupa faktor-faktor situasional dan kondisional maupun sumber daya tertentu. Kalau kita bicara tentang sumber daya kan banyak aspeknya ya. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya informasi, ada sumber daya finansial, dan ada sumber daya peralatan. Dan ini keempat hal ini yang saya terangkan ini pasti dibutuhkan di dalam ruang lingkup organisasi, termasuk ruang lingkup administrasi. Tidak ada yang bertanya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.